lebih halal. Ya, jadi tujuannya dia lebih memperkuat silaturahminya, memperkuat persamaan dan seterusnya. Nah, mungkin saya harus sapa dulu. Mungkin yang nomor ini angkatan senior paling senior ya, ada Pak Iqbal. Apa tadi Pak? Ivan. Oh, Pak Ivan ya. Angkatan 2000 beliau sama. Ya, Pak Ivan ini adalah lama tapi suka bergaul dengan yang lebih muda. Ya, kita bilang gitu ya. Ya, selain di sini 88 dua orang ya, dan ada 89. Kalau 89 ada Pak Bahar pasti samping saya, ada Pak Kamarudin ya, Pak Dinuntung, terus ada Pak Iqbal, ya ada Pak Heru Abdi, ada ya siapa lagi kan sudah ya 5 orang ya, 89 ya. Kebetulan ini kan dosen semua. Nah ini jadi nanti bisa selain saya bisa memberikan juga komentar ya, gambarannya mungkin masing-masing singkat ya. Dan sesama dan adik-adik semua ya, mulai dari 89 ke bawah ya. Ya alhamdulillah kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, Pak Dinuntung, ya memang dilihat ini kayak sama kemasannya sekarang kelautan ya, karena sudah muncul ya. Alhamdulillah kepala dinas kan kantainya ini jadi Pak Dinuntung tadi lupa. Jadi Pak Dinas alhamdulillah kepala dinas kelautan dan perikanan Sulsel, beliau juga seorang peneliti. Terus di kementerian juga ya, banyak teman-teman yang sudah memegang pejabat yang strategis. Pak Isan juga di BBSL ya, terus di BRIN itu Pak Taruna juga sekarang di BRIN ya. Jadi kalau untuk riset itu nanti hari-hari itu kalau butuh minta untuk riset, BRIN ada Pak Taruna dan teman-teman di situ ya. Kemarin sebelum lebaran kami sempat ketemu. Di Pangkep juga ada 97 kepala dinas. Oh, ya. Sekarang ya. Nama Arsat. Oh, oke ya. Makanya seperti di Pangkep itu kepala dinas, belum di saya. Sekdis dia. Sekdis. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi. Jadi memang tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum ini. Ya, jadi sekarang momentum ini sudah ada. Dan alhamdulillah di alumni Pak Dadu tetap membantu kita yang memperkuat. Ya kebetulan saya diberi amanah untuk menjalankan amanah sebagai rekan 4 tahun ke depan. Jadi memang kalau ditanya tantangan dan perkembangan ke depannya, jadi memang yang kondisinya itu memang sudah jauh beda ya dengan yang kita sudah ini yang mungkin karena perkembangan zaman dan seterusnya. Sekarang kan mahasiswa juga sudah semua digital online dengan BI dan seterusnya ya, jadi memang kebutuhan ke depan itu sudah berbeda. Jadi begini, kalau kita sebagai hasil sebagai PTBH, jadi memang tetap core-nya sebagai itu Dharma, penelitian, pengajaran, pengajian di dalam ya. Tapi sebagai PTBH itu kami dituntut lebih, jadi lebihnya itu dia sudah harus bisnis mendatangkan. Jadi hilirisasi kerjasama ya, link itu semua harus kuat. Jadi memang mau tidak mau kita harus punya jaringan yang kuat kerjasama dengan industri, pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat dan seterusnya. Kenapa? Karena ya kita sebagai unhas ini PTBH, jadi memang dituntut untuk mendatangkan pendapatan selain dari UKT ya, UKT tetap ada, tapi kita dituntut lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat kondisinya sekarang kayak tambah unhas dengan para kelompok, itu kan harusnya sudah lebih dari sekedar tempat untuk riset ya. Bahkan harus dia dituntut sebagai tempat yang menghasilkan. Tapi apa yang kita lihat sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, itu ya kondisi memang tak jauh berbeda, maka agak kurang, menurun. Kayak para kelompok itu dulu kita bangga, ada Pak Ibu yang bisa menceritakan bagaimana hebatnya dulu bisa mengeksplori timah ya, menjaga timah. Itu kita ada ahlinya dari orang timah itu. Dan itu saya kan dari ditingkatkan terus ya, malah itu ya ada beberapa faktor terjadi salah satu karena pembiayaan. Nah sama juga tambak. Nah tambak ini belum berhasil juga. Pernah kami sosialisasi di daerah dan dulu itu salah satu inti soal bagaimana ini unhas disuruh naskah berhasil tambaknya disuruh yang mahasiswa ya
lulusannya berhasil di luar. Nah ini sebagai otokritik bagi kita semua di dalam. Jadi makanya waktu kemarin waktu saya maju sebagai kami itu kan ada istilah kertas kerja programnya apa. Nah programnya itu ya salah satunya bagaimana menghidupkan kembali ini para Lombok, Tambak. Nah ini saya minta juga masukan dari teman-teman alumni bagaimana membantu ini. Karena kalau itu hidup, selain sebagai tempat untuk pembelajaran dengan penelitian mahasiswa, praktek dan seterusnya, tapi di situ juga diharapkan bisa menekankan. Ya. Jadi sekarang ini mau tidak mau, apalagi kan ada Unhas ini diminta bahkan nah ini informasi terbaru dari Pak Rektor bahwa Unhas itu dijadikan salah satu role model untuk mendukung MBG yang makan gratis. Meskipun ini kontroversial juga dari pihak perguruan tinggi juga yang menentang, ya, tapi ya Unhas sudah menentukan sikap bahwa kita mendukung pemerintah. Jadi apa yang diharap dari kita ini, ya bagaimana menghasilkan suplai materialnya itu. Jadi ikan yang berprotein tinggi, tapi dia sudah harus dalam bentuk olahan yang siap. Memang karena kayak ayam kan dampaknya telur langsung. Nah kalau ikan ini ya nggak mungkin, kalau ikan utuh itu kan ada tulangnya. Nah bagaimana ada ilmu teknologi di sini bisa menghasilkan olahan ikan, bisa ikannya dipilih dulu tapi rasanya tetap enak dan seterusnya seperti itu. Dan ini kan banyak yang boleh disemakan ini sampai 3.000 orang. Jadi mau tidak mau harus masih, jadi bukan lagi kayak skala-skala lab yang penelitian, tapi sudah bisnis. Jadi itu tadi. Jadi ini sebagai konsekuensi konsekuensi logis posisi Unhas sebagai PTBH yang mau tidak mau memang harus arahnya ke hilirisasi dan komersialisasi. Ya. Meskipun sebenarnya pendidikan ini bukan mau dikomersilkan, jadi sebenarnya bagaimana pendapatan ini bisa menunjang pembelajaran. Karena jadi menjadi PTBH sekarang itu berat. Kenapa? Karena bantuan dana dari pemerintah itu semakin berkurang. Kita memang disuruh untuk mandiri. Kalau masih DU seperti UNM misalnya, itu mereka masih cukup banyak bantuan dana dari pusat. Sementara Unhas sudah makin kurang. Kenapa kurangnya? Karena dia kan sudah mandiri, sudah bisa mendatangkan. Nah ini tantangan. Nah itu. Terus yang kedua, ini kan kondisi internal ya, saya kira kalau dari pembelajaran, metode, kurikulum itu sudah oke ya. Cuma yang masalahnya memang sedia itu minat ya, itu ada penurunan memang. Ini bukan karena orang tidak suka kelautan, tapi saya lihat ini karena fenomenanya. Karena di kelautan itu sekarang bukan cuma di Makassar saja, saja. Yang lainnya kan juga sudah buka kelautan. Jadi misalnya dari kampungnya Pak Ibu tidak harus ke sini lagi. Dia sudah punya juga di Nusa di Mataram, Kalura, kayak gitu. Padahal dulu kita banyak yang dari kayak kampanye Pak Ibu dari dari Sidrap. Nah sekarang di Sidrap itu sudah ada juga perguruan tinggi swasta yang menawarkan itu ya. Jadi ini bahkan di Kabupaten Wajo yang paling mungkin ya, dan juga di sini jadi fenomenanya di situ ya, tidak ada penurunan, tapi itu kan hampir semua mengalami. Seandainya cuma Unhas, kalau Unhas yang turun itu kita khawatir, tapi kalau kita lihat data hampir semuanya, artinya kan memang ini sudah tersebar ini orang yang mau masuk. Jadi beda kalau di Jawa, di Jawa itu selalu tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah punya nama memang, dan selihat kualitas mereka ada, sehingga orang-orang terbaik di daerah pasti akan selalu ke Jawa ya. Nah sekarang tantangan kita bagaimana kita buat supaya orang dari Jawa lagi tapi ke Unhas. Nah itu yang belum. Nah seandainya kita bisa lakukan, saya yakin tidak akan menurun peminat kita, karena di Jawa tetap mereka stabil. Nah itu kan kita analisis ya. Nah kalau kita ya bisa berkelimpah itu karena sudah banyak kalau dan juga di tempat lain. Itulah alasan yang mungkin masuk akal ya, tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Alasannya Anda tidak cukup berkualitas, sehingga tidak menjadi pilihan utama ya. Nah sekarang kemarin itu kan kebetulan Dekan itu diundang untuk menentukan yang jalur undangan.
Nah, alhamdulillah saya kelautan sudah mulai banyak peminat. Banyak yang peminat pertama. Nah, ini fenomena yang menarik. Karena 5 tahun terakhir, kelautan itu hanya pilihan kedua yang banyak. Nah, sekarang data menunjukkan justru banyak pemilih pertama itu daripada pilihan kedua. Dan saya lihat nilai-nilainya juga bagus. Ya, jadi misalnya ini Pak Abe, Pak Ibu, Pak Ibu, dan Pak Iqbal, kita akan dapat input tahun 2026 ini yang bagus buat kelautan. Ya, mungkin hasilnya promosi. Ya, mungkin saya tidak tahu karena mungkin rektornya orang kelautan, jadi kerja tahu. Tapi itu data, fakta bahwa peminat kita mulai meningkat dan kualitas bagus. Jadi bukan pilihan kedua lagi. Nah, sekarang bagaimana menjaga momentum ini? Nah, pada saat dia masuk, harusnya kan dia akan menjadi ada kebanggaan. Nah, kalau kebanggaan itu ada, pasti bercerita keluar. Ya, dan ini akan menjadi multiple effect sehingga itu bisa menarik yang lainnya juga. Cuma memang saya prodi perikanan ini yang karena saya sekarang tidak bisa berbicara cuma kelautan saja. Saya juga sebagai rekan DKBE kelautan perikanan ya saya harus juga bagaimana meningkatkan atau berpikir untuk meningkatkan perikanan juga. Nah, perikanan ini yang masih masalah karena produk masih turun dan masih lebih banyak pilihan kedua. Nah, dari 5 prodi S1 itu yang saya lihat ini baru yang jalur undangan. Saya tidak tahu yang UTBK nanti UTBK baru dibuka. Karena juga jalur mandiri. Ya, dialog ya. Jadi itu, nah yang terakhir mungkin sebelum saya serahkan ke teman-teman Pak Abe, Pak Prof. Iqbal dan Pak Ipul dan Pak Irul untuk berikan tambahan. Itu tentang serapan kerja, ya. Jadi memang sangat menentukan itu peminat dengan berapa besar serapan kerja, ya. Dan ini juga mungkin tugas kita sebagai pengurus alumni ya Islam. Jadi bagaimana kira-kira cara kita supaya ini kan sebenarnya kalau di posisi kerja, kalau untuk kementerian itu udah harus kerja permanen, udah harus berhubungan dengan bidang kita. Jadi kalau berdasarkan definisi kementerian dan untuk career study, maka yang penting dia melakukan kegiatan yang sudah bisa mendatangkan uang. Nah, ini sudah kerja. Dan tidak harus bidang kelautan, ya bidang lain juga bisa. Ya, makanya Pak Rektor bilang kalau misalnya mahasiswa alumni kelautan ini ada lahannya di perikanan, apa tidak masuk di sini saja? Ya, yang penting bisa bekerja dan bisa meningkatkan itu. Nah, justru yang ironis sekarang misalnya kayak BDP itu kan prodi yang unggul selalu dapat A akreditasi bahkan sudah tes tapi penurunannya pemilihannya semakin kurang ya. Nah, saya tanya sekarang katanya mahasiswa budidaya perairan itu sudah malas kerja di tambang. Ya, saya coba tanya alumni BDP, katanya kalian sudah malas ya kerja di tambang. Dia bilang bukan malas, problemnya itu katanya sama gajinya antara sarjana dengan yang lulusan SMA kalau di tambang. Wah, ini masalah juga. Nah, ini masukan juga bagi alumni. Jadi ada sebab alumni kita itu tidak bekerja, tidak mau bekerja karena faktor sendiri gaji juga. Karena mereka menganggap wah untuk apa kita capek-capek nih sekolah kuliah S1 terus gajinya sama dengan tamatan SMA. Gitu dia. Nah, saya nggak tahu kalau di alumni kelautan, nah ini mah input. Suruh kayak Pak Darwis nanti mau bekerja. Nah, ini input bagi kami juga. Jadi kami ini butuh input juga dari teman-teman semua. Nah, dari situ kami akan perbaiki strateginya di dalam. Karena kan tugas mencetak ya, tentu bisa mencetak yang bagus kan harus ada input. Bagaimana kira-kira yang bagusnya ini. Nah, kalau keserapan kerja itu bagus, itu dengan sendirinya peminat kelautan akan meningkat kembali. Ya, saya kira sementara cukup dari saya Pak Perlindungan. Terima kasih.